Ayat ini untuk semua yang berakal. Apa maksud semua berakal? Kenapa tidak dikatakan manusia? Karena ada manusia yang diberikan akal tidak mau menggunakan akalnya. Kagak jauh akal oleh Allah, tapi dia nak mau pakai akalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian kita pada surah An-Nur ayat 41. Jadi sebelumnya kita sudah membahas amal yang dilakukan oleh orang mukmin itu bagaimana. Ada kalanya diterima oleh Allah, ada kalanya ditolak. Kemudian yang kedua, perbuatan yang dilakukan oleh orang kafir itu pun ada dua. Yang pertama, mereka berbuat hal-hal yang positif. Mereka bersedekah, mereka buat menolong orang lain, membantu masjid dan lain sebagainya. Ini amal yang mereka lakukan ini kasarabim biqi'ati yahsabuhu dham'anu ma'a. Itu seperti fata morgana kata Allah. Di akhirat mereka tidak bisa dapat itu, cuma melihat-lihat saja. Atau orang kafir mereka berbuat kejahatan. Ketika orang kafir berbuat kejahatan, maka kejahatan itu seperti au kadzulumatin fi bahrin lujjin yaghshahu maujun ya min fawqihi sahabun ya. Jadi seperti kegelapan. Ini orang kafir. Sekarang kita lanjutkan, apa hubungan ayat yang akan kita baca sekarang dengan kegelapan orang kafir tadi? Jadi Allah ingin mengatakan begini, kalau kalian tidak mau salat, tidak mau puasa, tidak mau patuh, tak apa-apa kata Allah, hana pupu, hana patuh, hana pupu kata Allah. Kalian mau menjalankan maksiat, tak apa-apa, buat saja kata Allah, hana pupu kata Allah. Sekarang dijawab oleh Allah, kenapa hana pupu? Kenapa tak apa-apa? Kenapa Allah tidak perlu kepada zikir kita, kepada tasbih kita? Enggak perlu Allah. Kenapa? Sekarang kita lanjut ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara. Ya, ini perhatikan ayat ini. Ini memang bentuknya ini kepada Nabi Muhammad nih, Pak. Tetapi di dalam tafsir lain dikatakan hadhil ayah likulli aqilin. Ayat ini untuk semua yang berakal. Apa maksud semua berakal? Kenapa tidak dikatakan manusia? Karena ada manusia yang diberikan akal tidak mau menggunakan akalnya. Kagak jauh akal oleh Allah, tapi dia nak mau pakai akalnya. Padahal fenomena-fenomena yang dia lihat selama ini itu di luar nalar dia. Tapi dia enggak mau pakai akal juga. Hanya pakai akal ya, Pak. Makanya makna alam tara itu bukan untuk Nabi Muhammad saja. Wahai Muhammad, coba kamu lihat. Karena Muhammad mendak. Bahkan dalam satu tafsir lagi mengatakan laisa mutakhassis bi Muhammad. Ayat ini bukan untuk Muhammad. Ayat ini likulli aqilin. Semua orang yang punya akal supaya berpikir, Pak. Coba berpikir dia, Pak. Ya. Dia nak mau bertasbih terserahlah. Nak mau patuh terserahlah. Tapi coba pikir dalam satu hal ini kata Allah Subhanahu wa taala. Coba kamu pikir. Alam tara annallaha yusabbihu man fis samawati wa man fis samawati wal ard. Jadi man di sini itu menunjukkan kepada bukan manusia, Pak. Di dalam kaedahnya ma itu untuk binatang.
Ma itu bukan manusia, nggak punya akal. Tapi man itu untuk manusia dan yang punya akal ya Pak. Manusia atau yang punya akal, atau yang punya akal dan manusia, man. Tetapi man di sini itu untuk binatang, kata Imam As-Sa'di Pak. Binatang dan benda mati. Jadi Allah mengatakan, wahai orang berakal, coba kamu lihat binatang, coba kamu lihat benda mati, dia terus bertasbih kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tanpa aku suruh, dia otomatis dia bertasbih kepadaku. Ya, Pak. Jadi artinya kan kalau kita kan disuruh salat 5 waktu, Pak. Ketika 5 waktu baru bertasbih. Jino mati laju. Nanti waktu zuhur dipanggil oleh Allah, yang akan melihat astagfirullah, astagfirullah. Setelah itu dia pergi lagi aktivitas lagi. Tapi binatang tidak. Binatang, tumbuh-tumbuhan, benda mati, dia continue terus bertasbih sampai hari kiamat. Mana buktinya? Buktinya ada di tasdid di sini, Pak. Innallaha alam tara annallaha yusabbihu, itu ada tasdid di sini. Dalam tafsir Ibnu Katsir, di dalam tafsir Al-Kasyaf, tasdid ini menunjukkan kepada mudawamah wal istimrar. Dia terus menerus. Makanya binatang itu dia bertasbih. Tapi kita nggak tahu bagaimana dia bertasbih. Allah mengatakan lagi dalam Al-Quran, lakin la tafqahuna tasbihahu. Kalian tidak tahu bagaimana dia bertasbih. Teknologi sekarang itu beberapa tahun yang lalu kan pernah mendeteksi, tetapi hanya sebatas mendeteksi saja. Dia tidak tahu bagaimana bertasbihnya. Jadi kata ilmuwan-ilmuwan barat itu, rupanya tumbuh-tumbuhan itu ketika didekatkan ada mikrofon yang sangat kecil sekali, ada suara aneh yang keluar dari tumbuh-tumbuhan itu. Mereka tidak tahu itu apa itu. Ini sudah lama, ini sudah puluhan mungkin tahun yang lalu. Maka dijawab oleh Allah, la tafqahuna tasbihahu. Kalian tidak tahu bagaimana dia bertasbih. Yang jelas tumbuhan itu bertasbih, binatang bertasbih. Sekarang makna tasbih itu apa? Di dalam Imam Syaukani, di dalam Fathul Qadirnya, jadi ada kitab Fathul Qadir segini tebalnya, ini dikarang oleh Imam Syaukani. Beliau mengatakan at-tasbihu huwa at-tahlil. Tasbih itu adalah tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita tidak tahu, mungkin binatang itu yang dia baca. Satu. Wa tasbih wa tahmid. Tasbih itu adalah tahmid. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Di dalam sebuah riwayat, binatang kalau diberikan sesuatu oleh Allah, dia dapat rezeki, dia akan mengucapkan alhamdulillahilladzi la yansa man dzakarahu. Itu diulang-ulang binatang. Binatang ulang-ulang yang tapi. Dari mana kita tahu informasi ini? Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan itu binatang itu ketika diberikan makanan dia sedang bertasbih dia. Dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakarahu. Itu pengucapannya. Ini juga dibuktikan dengan ketika Allah menyuruh kepada Nabi Musa alaihissalam, coba Musa, kamu ambil binatang itu, kamu dekatkan ke telingamu. Dia sedang makan makanan itu, Pak. Ada seekor ulat sedang makan makanan. Coba kamu ambil, dekatkan ke telingamu. Dengan izin Allah, dia bisa mendengar tasbihnya ulat tadi, Pak. Apa tasbihnya? Sama seperti tadi. Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakarahu. Segala puji bagi Allah, zat yang tidak pernah lupa kepada makhluknya, yang terus bertasbih kepadanya, yang terus mengingatnya, yang terus berzikir kepadanya. Ini makna tasbih. Kemudian Imam Syaukani mengatakan juga at-tasbihu huwa at-takbir. Tasbih itu adalah takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inilah yang diucapkan oleh binatang ketika dia diberikan sesuatu oleh Allah atau tidak diberikan sesuatu oleh Allah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, subhanallah. Itu terus dibaca. Sudah, ini satu. Yang kedua, Imam Syaukani mengatakan at-tasbihu huwa as-salah. Ya. Tasbih itu adalah salat. Salat itu bagaimana? Salat itu kan doa. Kalau dalam secara bahasa, salat itu doa. Maka kita itu pelaksanaan ibadah salat itu doa semuanya. Maka binatang juga berdoa kepada Allah. Ya, berdoa. Jangan kita pikir salat itu seperti rukuk, sujud dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita menggabungkan ayat ini dengan surah Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira
Wasabbihuhu bukratan wa asila. Bertasbihlah kamu kepada Allah pagi dan petang. Apa maksud bertasbih? Di sinilah komentar Imam Syaukani, yang maksud bertasbih adalah salatlah kamu. Baik hanana temayang pun bukratan wa asila. Bukratan itu salat subuh. Baik tinggal temayang tu bawa. Wa asila. Di dalam bahasa Arab, asila itu siang juga asila. Kita janji sama orang lain. Kapan? Asil, kata dia. Asil. Itu bisa saja zuhur. Kita tanya kepada dia kapan? Asil, kata dia. Orang Arab pakai asil. Asil itu bisa saja asar. Asil itu bisa saja habis maghrib. Itu salat isya. Makanya Imam Syaukani mengatakan, fasabbih wasabbihuhu bukratan wa asila. Salatlah kamu dari petang, salat subuh, wa asila, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya. Hanya baik dua temayang. Ya, nama. Kalau ingin dapat rahmat Allah, baik dua temayang. Bagaimana ingin mentemui rahmat Allah, temayangkan tapudan ya bayang. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini makna tasbih ya, makna tasbih. Jadi makanya tasbih di sini bisa dua. Bisa tasbih subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ini yang dilakukan oleh binatang. Bisa saja binatang ini berdoa kepada Allah. Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakarahu. Makanya kita ketika mendengar nanti ada riwayat-riwayat, kalau malam Lailatul Qadar pohon-pohon sujud pada Allah. Mendakan bedah-bedah tu, naik sujud-sujud lagi orang menghibah. Jadi Allah ingin mengatakan, kalian pikir sujud sama seperti sujud kalian? Sujud itu kan al-khudu' wal inqiyad. Dia tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara hakikat kita lihat memang tidak sujud, tetapi dia tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini ada di dalam kitab Alfu Mu'jizatir Rasul. Ubino tebal kitab. Jadi judulnya 1000 mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah, sekarang sudah ada terjemahannya. Salah satunya ketika Rasulullah sebelum qablal bi'tsah, sebelum diangkat menjadi rasul, ada sebuah batu yang selalu mengucapkan salam kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Muhammad. Assalamualaikum. Nabi Muhammad ke jawab waalaikumsalam. Batai bai. Katanya kubah le menyunai yang ucap salam. Assalamualaikum. So kalau winin hana tamplung juga. Pokok hana urung, hana du hai ba. Ini membuktikan kalau batu juga benda mati, dia hidup ba. Beda bekepo. Makanya Rasulullah ketika diangkat menjadi rasul, batu itu mengucapkan salam lagi ba. Assalamualaikum ya Muhammad. Apa kata Rasulullah? Rupanya kamu ya, yang banyak. Kamu yang mengucapkan salam kepada saya sebelum saya diangkat menjadi rasul dan setelah jadi rasul. Rupanya kamu rupanya. Rasulullah berdialog dengan batu. Pada suatu hari ketika mimbar Rasulullah diganti, mimbarnya diganti. Pertama hanya sebongkah kayu saja untuk memegang. Ketika diganti yang baru, inilah tragedi Hanin. Hanin itu apa? Kayu itu menangis terus. Ditanya pekan mau, hana dipakai lelo ni Rasulullah ya maya. Hana dipakai lelo. Maka kita jangan berpikir yang hidup itu cuma kita saja. Yang bertasbih itu cuma kita saja. Gunung juga bertasbih kepada Allah. Lautan juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Binatang-binatang, benda hidup, benda mati semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ingin mengatakan kalau kamu tidak mau salat, hana pupu, baik temayang gede. Kamu buat maksiat, buat terus sana. Binatang-binatang, kata Allah, dia tahu diri dia, kata Allah. Dia bertasbih kepadaku. Kalaupun kalian tidak bertasbih, mereka pun bertasbih kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, dari mana tumbuh-tumbuhan itu tahu bertasbih sedangkan dia tidak punya akal? Dari mana binatang itu bertasbih? Dia tahu dia memuji Allah padahal dia tidak punya akai. Akai hana baik. Ketika dia makan sesuatu, kenapa dia tahu kalau itu berasal dari Allah? Maka kalau kita merujuk ke dalam tafsir At-Tabari, apa kata Imam At-Tabari? Manusia dia tahu dengan akalnya, tahu kebaikan dan kejahatan. Yang pertama, modal pertama yang diberikan oleh Allah, satu. Yang kedua, biirsalir rusul, dengan dikirim rasul. Dia tahu, oh ini bagus, ini tidak bagus. Dari mana lagi? Al-Quran dan Sunnah. Oh ini bagus dan tidak bagus. Satu. Jadi maknanya
Manusia mengetahui sesuatu biirsali rusul, dengan dikirimnya rasul, dengan adanya Al-Quran, dengan adanya hadis, dengan adanya modal awal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang kedua, binatang dari mana? Binatang itu mengetahui sesuatu biilham, diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilham ini ada kecenderungan berbuat sesuatu, tetapi apa? Diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana contohnya? Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minas syajari wa mimma ya'rishun. Saya berikan wahyu kepada lebah. Wahai lebah, kamu itu kalau ingin menghasilkan madu, tinggallah di gunung. Ya, memang. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan. Jadikanlah gunung itu sebagai rumahmu. Maka kalau ingin mencari madu nomor 1, cari di gunung. Ya, nemah. Wa minas syajari, atau hana meceh di gunung. 4, bak kaya. Bisa saja bak lampuh, ya Pak. Di depan rumah na bak kaya inan pegot. Makanya madu nomor 2 itu di batang kayu. Ya, Pak, bukan di gunung. Wa mimma ya'rishun, dan apa yang dibudidaya oleh manusia. Ini nomor 3, ya namanya. Nyan menyo dipegah nyon nombor isa, tapi dibudidayanya hana bedoy, Pak. Dia mengikuti aturan tadi, Pak. Maka Allah mengatakan kalau ingin yang bagus, kamu di sana. Kalau ini di potong kayu juga boleh. Kalau nak mau diternak oleh manusia, ya, Pak. Dibudidaya oleh manusia. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Dari mana binatang tahu? Dari kecenderungan-kecenderungan tadi yang sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya nanti akan kita lihat bagaimana burung ini dia melakukan sesuatu. Sekarang kita lanjut dulu. Man fis samawati wal ard. Jadi man di sini kata Imam As-Sa'di, dalam kaidah nahwu, man itu memang untuk yang berakal. Tetapi kata beliau, man yang dimaksud di sini itu binatang. Maknanya apa? Kok bisa man? Binatang itu dia tahu bertasbih kepadaku lagi urang nakai, yang kata Allah. Lagi urang nakai itu pedrau je. Saya berikan ini, saya berikan itu, pandai dia berterima kasih. Manusia hidup pedrau, Pak. Dia nak tahu proses bagaimana dia dalam kandungan, bagaimana dia dilahirkan, bagaimana diberikan rezeki oleh Allah, bagaimana dilindungi oleh Allah, bagaimana diberikan iman oleh Allah, hidup pedrau je, Pak. Makanya binatang Allah umpamakan apa ji lagi manusia kan, Pak. Artinya walaupun tidak punya akal, itu pedro dan itu ridro. Dia berterima kasih kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Man fis samawati wal ard. Baik itu di langit maupun di bumi. Oma di langit, tho di langitnya, Pak. Tho di langit. Jadi di dalam tafsir Ibnu Abbas, apa kata Ibnu Abbas? Inna fis samai jibal. Di langit itu rupanya ada gunung, Pak. Di langit ada gunung-gunung. Inilah yang disebutkan di dalam Al-Quran, nanti ayat akan kita baca, mimbarat. Bagaimana proses gunung es yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kalau nanti ada yang bertanya dari mana air hujan itu, maka ada 2 pendapat. Yang pertama dari gunung es yang ada di langit. Ketika es itu mimbaradin, baradin itu sudah dingin sekali, sudah menjadi es, kemudian dia itu lepi, dan turun airnya. Itu ketika proses pertama sekali penciptaan langit dan bumi. Jadi bumi tidak ada kehidupan apa-apa waktu itu. Ketika di langit itu, kata Ibnu Abbas, inna fis samai jibal. Di langit itu ada gunung yang membeku. Ketika dia meleleh, maka airnya itu turun ke bumi. Disitulah ada kehidupan pertama di bumi. Yang selanjutnya, air hujan itu turunnya dari awan, bukan dari langit. Makanya ini proses yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, fayarkumahu. Kemudian saya kumpulkan awan. Gara-gara saya kumpulkan awan, terjadi gesekan awan satu dengan awan kedua, maka keluarlah al-wadku. Wadku itu petir. Ya. Ada yang mengatakan juga wadku itu hujan. Kenapa turunnya hujan? Karena awan dengan awan itu diadu oleh Allah, dikumpulkan oleh Allah, hingga terjadi gesekan. Maka terjadi gesekan sesuatu, fayakhrujul wadka min khilalihi, kata Allah. Maka keluarlah hujan. Maka dipikir, omaino awan ada pihak naujun lego, ya nampak. Pakan ujun itu deh, nampak. Karena belum terjadi gesekan, Pak. Ketika terjadi gesekan maka akan keluarlah hujan.
Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Maka apapun yang ada di langit dan apapun yang ada di bumi, benda apapun di langit. Di langit apa? Itulah seperti tadi. Gunung. Gunung itu bertasbih kepada Allah. Ya, gunung bertasbih kepada Allah. Kemudian yang ada di bumi apa? Ikan-ikan dan lain sebagainya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Wat-tayra saffat. Kalau ada terjemahan saya mohon untuk dibaca sebentar. Coba dibaca. Kita ingin lihat penerjemah menerjemahkan apa ini? Siapa ada terjemahan? Ada? Ya, coba dibaca. Yang ini saja, wat-tayra saffat. Burung yang mengembangkan dia mengepak sayapnya, Pak. Sekarang perhatikan burung, Pak. Burung merpati atau burung apa saja. Kenapa contohnya merpati? Karena merpati itu ada di semua negara, ada merpati, Pak. Maka penafsir itu menggunakan kalimat at-tayr itu merpati. Kenapa? Karena gambarannya supaya kena semuanya. Karena kalau burung-burung tertentu tidak ada di negara ini, ada negara sana. Tapi kalau merpati ada semua negara ada, Pak. Wat-tayra saffat. Perhatikanlah burung yang mengepakkan sayapnya. Mengepakkan begini, ketika dia mau terbang dia. Tetapi ketika sampai ke atas, kenapa dia lepas sayapnya? Kenapa tidak jatuh burung itu? Allah mengepakkan hanara di jemnya. Rupanya burung itu ketika dia mengepakkan sayapnya, dia mengisi pundi-pundi udara di bawah sayapnya. Ketika pundi udara itu sudah penuh, maka dia tidak perlu lagi kepakkan sayapnya, Pak. Dia terbang saja. Kenapa? Karena tubuhnya sudah ringan. Ketika pundinya sudah kosong, dia mengepakkan lagi sayapnya untuk mengisi pundinya. Ya. Maka tak kala dicempekkan hanarat dicemnya, padahal tangannya tidak bergerak. Itu coba kamu perhatikan kata Allah. Wat-tayra saffat. Coba lihat burung itu. Kenapa dia tidak jatuh kata Allah? Saya yang mengendalikan dia kata Allah. Ya. Yo ada ibu manusia supaya coba gunakan akal kalian. Itu saja kalian selidiki coba. Nyo kandanya tapi tidak yakin juga kepadaku kata Allah. Burung itu tidak bisa dia berbuat sendiri, Pak. Tak bisa dia. Kecuali apa? Saya berikan ilham kepada dia. Pundi-pundi kamu sudah penuh. Jangan kamu kepakkan lagi sayapmu, mian, Pak. Maka ticim kadang-kadang hanya kepakkan sayap ipol, Pak. Tak jatuh dia, Pak. Kenapa? Ada pundi udara di bawah ini dia. Setelah pundinya kosong, dia kepakkan lagi. Dia isi lagi pundinya. Kemudian dia terbang lagi. Maka Allah mengatakan, coba lihat. Ticimnya, cikalan bekanjik lagi nyat. Gedanyo doa cikalan. Gedanyo mendemai rezeki, mendemainya dari mana rezekinya? Apakah kita kerja sendiri? Tidak. Gedanyo hek dah kerja dari bengah dok teput. Hana mendemai teput memang. Makanya Imam Ghazali mengatakan, kalau kamu ingin jadi aghnan nasi fid dunia, manusia yang terkaya di dunia kata beliau. Kalau mau jadi manusia terkaya di dunia, awthiq fillahi bima fi aidikum. Yakinlah kepada Allah daripada kamu yakin apa yang ada di tanganmu. Sebagian orang yakin apa yang ada di tangan dia, Pak. Nyo kanapeng lu 1 miliar, kanapeng 1 triliun, ada saham saya di ini semua ada perusahaan saya. Dalam hitungan detik saham-saham gak ada, Pak. Dalam hitungan detik perusahaan kita hilang. Dalam hitungan detik tutup meduk, Pak. Maka orang kaya pun kakasin paling kasin di dunia. Tadi kata dia paling kaya. Maka Imam Ghazali mengatakan kalau ingin paling kaya di dunia, yakinlah apa yang ada sama Allah. Ini tawakal namanya. Maka orang yang bertawakal itu, jangankan dia, hati-hatinya kaya, Pak. Kaya orang tawakal, Pak. Tetapi orang tadi tidak. Contoh barang, ada contoh, Pak. Dalam Al-Quran saya kita nak sambil jauh-jauh. Dia nampak panenan karang-karangnya, Pak. Zarni wal mukadzibin wa ma khalaqtu wahida. Contoh Walid Al-Mughirah. Allah mengatakan Walid Al-Mughirah, dia merasa orang paling kaya di dunia. Sehingga dia mengatakan kepada orang Quraisy, ana aktsaru amwalan wa auladan. Yang paling banyak harta itu saya. Yang paling banyak anak itu saya. Siapa lebih hebat saya dengan Muhammad? Kafir Quraisy diam semua, Pak. Drone paling hebat, drone paling hebat. Saya paling hebat dengan Muhammad, saya paling kaya. Kemudian apa setelah itu? Walid Al-Mughirah dimiskinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, anaknya meninggal, penyakitan lagi, Pak. Termiskin lagi, Pak. Maka kalau istilahnya Imam Sawi, fahuwa mata fakran wa maridan.
Dia sudah mati fakir, sakit lagi Pak, penyakitan loh Pak. Kan duit rumah hana tu. Awai nak tanu hana le Pak. Bagaimana mau kaya kalau seperti itu? Bagaimana mau kaya? Dalam hitungan detik gak ada harta Pak, mau kaya le Pak. Seperti yang digambarkan juga di dalam surah Ali Imran. Ada yang di perkampungan Darwan di Yaman. Mereka mengatakan kami paling kaya, kami paling hebat. Ketika itu apa? Kenapa? Karena dia punya kebun korma sampai berhektar-hektar. Dalam hitungan detik kebun korma itu dibakar oleh Allah. Karena betul-betul ini payah kli ya Pak, payah kli ya. Kaum Ad, mereka mengatakan kami paling kuat. Kami paling kuat, paling kaya, paling wajib, paling segala-galanya. Dalam hitungan detik kepala mereka copot Pak. Gara-gara angin kencang selama 7 malam 8 hari. Ya Pak. Ule-ule tersud. Kaya lah mereka ule tersud Pak. Harta habis mendu. Maka Allah katakan fahal tara lahu min baqiyah. Coba lihat ada sisanya. Pak, harta katanya hebat sekali. Mana perusahaan kamu kata Allah? Mana perusahaan kamu? Mana anak kamu? Aneh-aneh habis, perusahaan habis, harta habis. Maka kalau ingin kaya jiwa, ya Pak. Kaya jiwa atau kaya finansial. Finansial dalam tanda kutip. Kita jangan salah nanti. Finansial yang dimaksud itu kita mempergunakannya untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kondek budak kena budak gede. Seperti yang saya katakan kan begini, Mas. Kita punya kail. Kita punya kail harganya 20 juta. Kepu 20 juta kail itu. Kalau engkau hana tadro engkau, kita punya pancing, kemudian punya mata pancing tak pedih bagau lun nak kawin. Padumnya nunggu 20 juta. Lun nanya lun aja. Setelah kita mati kail diambil oleh orang lain. Sekarang bagaimana caranya kita punya kail dan kita bisa dapat ikan? Yang bagaimana caranya Pak? Inilah kata Imam Ghazali, kita sudah dapat nikmat mukhayyat. Nikmat mukhayyat artinya nikmat sehat, kita diberikan harta, kita diberikan jabatan. Bagaimana dengan jabatan itu, dengan harta itu kita bisa dapat nikmat mutlak? Bagaimana nikmat mutlak? Nikmat ketika seorang dimasukkan ke dalam surga, atau nikmat ketika di alam barzakh, nikmat itu tidak pernah diambil lagi, abadi selama-lamanya. Maknanya kita nikmat sementara ini untuk bisa dapat nikmat abadi. Ini sudah diberikan nikmat sementara, lalai dengan nikmat sementara Pak, lalai aja Pak. Kok pergi kemawin aja. Katanya lalai dengan kawin. Lun nak kawin. Memang meninggal itu buat Pak. Enggak dapat apa-apa kita. Kita dapat lun nak kawin, jenuh jak kemawin lun. Ikan sudah ada. Gadah kawin nak bukan angkol Pak. Ya Pak. Oh gadah harta nak buku ibadah kana lun bekah Pak. Kalau temayang lun punya lun sedekah, sudah ada modal kita. Ini modal cuma itu saja kawin saja pedih lima kau. Lun nak HP baru 20 juta ada bekah Pak. 20 juta. Sinyal tak ada putan kuku Pak. Lun nanyo. Meninggal dunia putu icok li kau lah. Icok lian lun nanyo kuku Pak. Sekarang ambil HP itu, pergunakan HP itu. Ada harta, pergunakan harta itu. Untuk apa? Untuk dekat dengan Allah. Ya, katanya dua-dua mendeme. Yang mau kaya mendeme, mutlak mendeme je. Kailnya kita dapat, ikannya kita dapat. Tapi kalau bangga dengan kail, bangga dengan HP, lun HP 20 juta, jak gede 20 juta, kepu 20 juta hanayu, menyuhana sinyal. Hana sinyal langgle ni Pak. Kepu hanayu. Jino pakai bancara HP kana, pulsa kana, data jiji kana mendu memang. Bagaimana caranya kita cari sinyal? Dia minta sinyal bagi balik. Yohana hana guna aja. Harta kana, mendung kana. Ini pakai bancara supaya dengan harta ini kita bisa dapat nikmat yang lain. Ya, nampak. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut, Pak. Kullun qad alima salatahu wa tasbihahu. Itu semuanya itu kata Allah. Perhatikan dia. Binatang-binatang. Dia sudah tahu dia. Tasbihnya itu apa? Dia sudah tahu Pak. Bagaimana dia bertasbih kepada Allah. Bagaimana dia memuji Allah. Makanya uniknya, kalau kita lihat di dalam kajian tasawuf, binatang-binatang baik yang ditemui oleh para nabi dan nabi dan rasul, itu mereka selalu mengucapkan ucapan terima kasih yang sama. Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakarahu. Ya, selalu itu ucapannya. Baik ini yang diketemukan oleh Nabi Muhammad atau yang dilihat oleh Nabi Musa alaihissalam. Ketika didekatkan ke telinganya, Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakarahu, itu selalu ucapannya. Jadi makanya katanya menyohak cita ikutnya paling-paling binatang dah ikut Pak. Pakai binatang ke
penanya kepujo Allah ketika diberikan nikmat. Gedanya gejo nikmat ni than lago protes lem ni than lago gejo le watai gejo le kalau minun ya urungi bukan lebih le lari le yang ka protes lamba ijo le lah ni tamah lah je ya Allah tapi mukrung kai bai. Binatang diberikan sedikit dia tahu Pak, ini maksudnya kullu qad alima salatahu wa tasbihah. Dia tahu berterima kasih kepadaku, dia tahu bertasbih kepadaku ya. Kita lanjutkan. Wallahu alimum bima yaf'alun. Walaupun mereka tidak patuh dan taat ya, benar kelompok kedua benar Pak, kelompok kafir tadi Pak, mereka itu antara dua. Ada kalanya mereka seperti fata morgana, ketika mereka berbuat kebaikan-kebaikan itu seperti fata morgana, atau seperti kegelapan, kadulumatin fi bahrin lujjin, seperti kegelapan yang ada di bawah lautan. Rupanya lautan itu makin ke bawah makin gelap nih Pak, makin ke bawah makin gelap. Idza akhraja yadahu lam yakad yaraha, sampai-sampai kita kalau mengeluarkan tangan kita hanadih le jaro, begitu gelapnya lautan itu. Maka Allah mengatakan apapun yang mereka lakukan, hai ni temayang bah baik temayang gede, hai ni puasa baik ni puasa gede, hai patu baik patu gede, ya berzina juga gede kata Allah. Tetapi kata Allah, saya tahu semua apa yang mereka lakukan, akan saya mintai pertanggungjawaban kata Allah. Maka Allah mengatakan innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kenapa seorang berbuat maksiat? Kata Imam Al-Ghazali, sumber maksiat itu informasinya dua, dari telinga dan dari mata. Ketika seseorang melihat sesuatu, dia melaporkan ke hatinya, maka hatinya itu gundah dia menyuruh anggota tubuhnya untuk buat maksiat. Gara-gara apa? Gara-gara lihat tadi. Makanya sumbernya dua, penglihatan dan pendengaran. Atau dia tepuan mata tapi dengar sesuatu Pak. Ketika dia mendengar sesuatu itu disampaikan ke hati. Hati menyuruh anggota tubuh untuk berbuat maksiat. Jadi makanya ini sumber dua ini Pak. Makanya kalau ada seorang dilahirkan, dia tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat dua-dua maka hukum taklifi tidak ada sama dia. Hukum taklifi. Dari mana dia dapat informasi? Hai dengar tapu. Dari mana dapat informasi? Tidak bisa lihat. Sentuh apanya? Dia dah sentuhnya, hai dia pun Pak. Maka hukum taklifi tidak ada sama dia. Tetapi apabila, makanya ketika saya kajian di Kapalapung Pak, ya, di masjid Penaji, Betus Alihin apa itu? Betus Salam ya. Setelah habis kajian nanti orang yang tepun mata ya. Tepun mata kayak betul dulu. Jadi lo pengahlun menyorong hana dengar tapu, ngurung hana kalian tapu. Itu kok hukum taklifi diangkat. Hana perle sembayang, hana perle macam-macam hana perle. Jadi orangnya apa tahu lu? Ustaz, lun pegang kecil ya Allah hana perle sembayang. Lun dan yang dron pekan Pak. Lun hana ada tepu. Dron hana dengar lun pegang apa? Lun dengar Pak. Ya. Menyono dengar, nah hukum taklifi Pak dron. Jadi yang lu pegang puno, hana dengar dengan hana kalian. Dron mehet hana wajib sembayang. Necok kaya necelok pinyung boleh Pak. Tetapi sebelumnya akan dituntut oleh Allah Pak. Dituntut oleh Allah dan pekah nana temayang. Oh han hai ilmu. Kakak bahlu temayang mentang gimana? Bahlu ibadah mentang. Ya. Maknanya apa? Dia mendengar Pak, informasi itu sampai ke telinga dia walaupun dia tidak bisa melihat. Atau orang tidak bisa mendengar apa-apa tapi informasi dengan mata dia. Menyuhana dua-duanya hana itu pekah. Maka raja ini tidak ada apa-apa nih Pak. Enggak bisa berbuat apa-apa raja ini Pak. Raja ini juah rajanya gara-gara apa? Pendengaran dan penglihatan. Maka yang dimintai pertanggungjawaban nanti ini sama ini Pak. Yang mengambil keputusan ini Pak, hati Pak. Nyo raja, raja mengambil keputusan. Nyo urung yang tahta Pak. Ya, telinga dan mata. Makanya nanti yang diincar oleh api neraka allati tatali'u alal afidah. Yang diincar itu hati Pak. Tangan tidak salah kalau dia teken macam-macam. Hana salah jaro Pak. Hana salah jaro, hana salah perut yang pajo harum yang salah tu. Hati raja ini yang salah. Jadi maka kalau ingin lihat raja itu bobrok atau tidak bobrok, lihatlah tangannya. Pernah coba jaro? Pernah coba mata? Nak coba babah? Yang babah kegom pepek gua demenak gua berarti hati hanaget. Menyo hati hanaget berarti raja hanaget. Menyo raja hanaget berarti seluruh tubuh hanaget. Maka jangan pernah harap masuk dalam surga orang seperti ini. Kenapa? Karena anggota tubuhnya tidak bagus, hatinya tidak bagus. Maka yang diincar oleh api neraka allati tattali'u 'alal afidah, yang diincar adalah hati.
Perlu kita ketahui juga, api neraka ketika dia mengincar hati, itu tidak ada sisa. Jangankan tubuh ini, mehati hana sisa halim. Kita kalau bakar kertas atau kertas, itu ada bekas abu. Kita kalau bakar kayu, ada arang. Kita bakar arang, jadi abu. Jangan apu tayat dut le abe bahan aja tetap na mentong. Oh dah siram, cair dia, cuma ada bekasnya lagi, bekasnya ada. Tetapi kalau neraka, la tubqi wa la tadhar. Neraka itu ketika membakar seseorang tidak ada sisa sama sekali. Hana pitha, hana du pat buno kaya hana du. Tetapi kata Imam Jalalain, summa ijaduhu min jadid. Kemudian diciptakan lagi yang baru, Pak. Dibakar lagi oleh Allah, hilang lagi, gadoh apa? Summa ijaduhu min jadid, diciptakan lagi yang baru. Idadlah yang baru lagi, idadlah baru lagi, Pak. Jadi kena sisa, Pak, sisa hana sisa. Wala tazar, dan tidak dibiarkan dia keluar dari neraka, Pak. Terus diazab oleh Allah. Ya. Sekarang kita mencari bagaimana nikmat dunia ini untuk bisa lepas dari nerakanya, tapi tak aja, Pak. Kita mencari nikmat dunia ini, kita manfaatkan yang sudah diberikan oleh Allah, nikmat mukayat ini untuk bisa masuk ke dalam surga, untuk bisa dapat rahmat Allah, untuk dijauhkan dari nerakanya, tapi tak aja. Bek lalai dengan nikmat-nikmatnya lalai, lun aja bentar, kau pin aja bentar, lun aja bentar. Si Ad, habis 5 tahun habis, bidalo, lun aja bentar. Yang tu apa, Pak? Artinya dia cuma dapat dunia saja, akhirat tak dapat, kan rugi namanya, Pak. Rugi, Pak. Ya, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ya, ini khatib tang, Pak. Ya, ini sedikit lagi kalau enggak, tapi enggak habis ya. Nanti kita lanjutkan pertemuan selanjutnya. Kita lanjutkan bulan depan nanti, Pak. Walillahi mulkus samawati wal ard. Nah, kita sampai segitu saja. Jadi lam ini waw ini adalah waw ataf. Makna waw ataf itu ayat ini masih terkait dengan ayat sebelumnya. Allah menceritakan, sudah saya jadikan kamu ada orang mukmin, ada orang kafir, ada mukmin yang beribadah, ada yang saya terima, ada tidak terima, ada orang kafir dia melakukan sesuatu, dua-dua tidak saya terima. Cuma ketika dia berbuat kebaikan seperti fata morgana, ketika dia berbuat kejahatan seperti kegelapan malam. Dia nak mau berbuat pun tak apa-apa, kata Allah. Hana buku, dia nak usah ni, enggak apa. Kenapa? Walillahi ma fis sam walillahi mulkus samawati wal ard. Jadi saya itu memiliki langit dan bumi. Hana kaya alur, kata Allah, gara-gara manusia itu tidak bertambah nikmatku, tidak bertambah kekuasaanku gara-gara mereka salat dan bertasbih, tidak bertambah, kata Allah. Sedikit pun tidak bertambah. Kalau kita kan tak. Kita kalau ada menjadi seorang kecil, Pak. Kalau tidak didukung oleh rakyat lagi, kecil-kecil payah peluk, Pak. Ya. Oh, nyo masyarakat HLA, kamu HLA dukung drone. Kalau Allah Allah mengatakan saya tidak sama. Kalau kalian nak mau salat, baik terbayang tadi. Nak mau puasa, baik puasa ke dia, kata Allah. Saya yang punya langit dan bumi ini punya saya, kata Allah. Yang pun naik pegah naik. Tetapi kalau kecil yang pegah, nyu talun mendumnya, hana dia pegah deganya, Pak. Kecil-kecil payah peluk, Pak. Kalau seandainya ada mosi tidak percaya dari masyarakat, kamu hana petih le, kata Allah. Semua mereka enggak percaya, Pak. Udah pegah kena dia payah peluk. Tetapi Allah mengatakan, kalau kalian tidak mau percaya kepadaku, bahbaik je tebi dari nopi tebi je, cik. Saya musnahkan kalian pun tak ada gunanya bagi saya, kata Allah. Hana guna, ya, Pak. Ya. Tetapi manusia berguna. Omang nedukung lun, nedukung lun, hana nedukung lun hanya tempat-tempat nedukung, ya, dukung. Ijai pedung dukungan sekian ribu, oh je. Oh itaulah dukungan, hana demi boleh, ya, Pak. Jadi baik pertama Allah manusia, ya. Allah itu ini lam tamlik namanya. Makna lam tamlik itu bukan langit saja, tetapi apa yang ada di langit, malaikat, apa yang di langit, ada tumbuh-tumbuhan, semuanya di langit, itu punya saya, kata Allah. Yang ada di bumi, apa yang ada di bumi, semuanya itu punya saya, kata Allah. Pertanyaannya, kenapa langit dan bumi saja? Kenapa Allah tidak menyebutkan yang lain, Pak? Padahal tata surya dan lain sebagainya, alam itu kan luas sekali, Pak. Bukan bumi saja, bumi kan kecil ini, Pak. Kenapa tidak disebutkan matahari? Kenapa tidak disebutkan yang lain? Kenapa tidak disebutkan Kan luas sekali, Pak. Kenapa disebutkan bumi? Karena manusia itu diciptakan di bumi, yang dia tahu cuma bumi saja. Kalau diberikan contoh yang lain oleh Allah, hanya mau lakai, Pak. Hanya mau lakai. Allah menciptakan di alam ini, alam doh ya Allah, ya, Pak. Dan kenapa langit? Karena manusia itu selalu melihat ke atas, Pak. Banding-bandingkan nyobu aja langit. Datanya yang bintang, Pak, di langit. Matahari, Pak, di langit, ya, Pak.
Maka perumpamaannya dua itu, langit dan bumi. Semua ayat langit dan bumi. Jadi ini mewakili, kalau di dalam tafsir Al-Kasyaf beliau mengatakan ini namanya majaz mursal alaqah juz'iyah. Langit dan bumi mewakili ciptaan Allah yang lain yang banyak. Jadi bukan berarti ciptaan Allah cuma langit dan bumi saja. Saya rasa cukup sekian, Pak. Sudah jam 7 kurang 15. Mungkin ada aktivitas-aktivitas kita yang lain. Saya minta maaf kalau mengganggu aktivitas ini. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.